Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi malikil qudusis salam alladzi amarna bitawquli wa taufiqidi wal istislam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uthi ilal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin misbahil dhalam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihil kiram. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, Zat Al-Malik Qudusis Salam, Zat yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa tawakal kepadanya dari setiap apa yang diberikan olehnya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hadits Tasi Asyar, hadis yang ke-19 daripada hadis Arba'in Nawawiyah. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal kuntu khalqan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata lawa ijtama'at ala ay yanfa'uka bisyai' lam yanfa'uka illa bisyai' qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala ay yaduruka bisyai' lam yaduruka illa bisyai' qad katabahu Allahu 'alaika rufi'at aqlamu wa jafati suhufu. Rawahu Tirmidzi. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa hadis yang ke-19 ini telah diceritakan oleh Ibnul Abbas. Ibnul Abbas ini waktu itu usianya kurang dari 10 tahun, maka disebut ghulam. Orang yang kurang dari 10 tahun gulam, tapi yang lebih dari 10 tahun tidak disebut ghulam. Ibnul Abbas menemani baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih selama 10 tahun. Dan di usia yang ke-10 ini Ibnul Abbas menceritakan tentang hal ihwal. Ketika dia mengikuti baginda Rasul sedang dalam tunggangan. Hadirin, aku mengikuti Rasul, kata Ibnu Abbas. Rasul dalam tunggangan lalu berpesan kepadaku baginda Rasul itu, ihfadillah yahfazka, peliharalah perintah Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Di sini ada dua arti hadirin yang bersifat umum. Kata-kata dari peliharalah secara umum, ihfazillah secara umum itu sama saja dengan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ihfazillah itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Kita bahas dari khusus dulu hadirin. Bahwa di sini ihfaz ma amara bihifzi, jagalah, peliharalah yang Allah memerintahkan menjaganya, memeliharanya. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hafidhu ala sholawat,
peliharalah, jagalah sholat 5 waktu. Jangan sampai sholat yang 5 waktu kita tidak melakukan sholat, atau salah satunya kita tidak sholat, atau sholatnya tidak 5 waktu. Tambal sulam, subuh sholat, zuhur tidak, asar sholat, maghrib tidak, isya sholat, atau sebaliknya dan lain sebagainya. Pokoknya tambal sulam itu juga tidak ihfazillah, tidak menjaga. Atau jaga sholat itu pas dalam waktunya. Jangan sampai kita sholat zuhur sudah masuk waktu asar, sholat asar sudah masuk waktu maghrib, berarti tidak ihfazillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha kana lahu indallahi 'ahdun ayudkhilahul jannah." Siapa yang menjaga sholat 5 waktu, dia dapat jaminan dari Allah masuk surga. Masuk ke dalam surga, jaminan daripada kita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Itu menandakan betapa pentingnya sholat. Sholat yang 5 waktu. Allah merintahkan sholat 5 waktu dengan berbagai keringanan, dengan berbagai rukhsah. Salah satu yang wajib dilakukan, jangan sampai sesekali ditinggalkan, yaitu sholat 5 waktu. Puasa ketika ada dalam perjalanan boleh berbuka, puasa boleh dikodok, tapi sholat jangan sesekali meremehkan untuk dikodok, karena sholat wajib dilakukan sehari semalam 5 waktu. Tidak boleh tidak. Itu tandanya apa? Kita ihfazillah, menjaga perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perintah ini Allah tidak serta-merta saklek. Allah juga memberikan keringanan, memberikan rukhsah kepada kita bahwa sholat yang 5 waktu diwajibkan berdiri. Jika berdiri tidak mampu maka berbaring, berbaring tidak mampu menyamping, ngarengkol, menyamping tidak mampu terlentang, terlentang masih juga tidak mampu, sholat dalam hati, sholat dalam hati tidak mampu, sholat dengan isyarat pun tidak mampu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam perjalanan sholat juga ada keringanan. Sholat itu boleh dijamak, boleh dikosor, boleh dijamak kosor. Karena saking pentingnya sholat, berbeda dengan kewajiban yang lain. Maka ketika kita sebagai hamba yang mau menjaga perintah Allah, ihfazillah, ittaqillah, maka jaga sholat 5 waktu. Satu contoh dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lain sebagainya daripada perintah-perintah Allah kita laksanakan sebagai bentuk penjagaan kita terhadap perintah Allah, ketakutan kita, ketaatan kita terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kulil mu'minin yaruddu min absarihim wa yafadhu furujahum. Itu yang kedua. Karena yang pertama, hafidhu ala sholawah, perintah untuk menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, katakanlah hai Rasul bagi orang-orang yang beriman agar mereka memejamkan matanya daripada yang haram dan memelihara, menjaga kemaluan mereka daripada yang tidak halal. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti bagaimana menjaga kemaluan itu? Seperti menjaga daripada berbuat zina. Zina antara laki-laki dan perempuan. Pertama. Yang kedua, liwat antara laki-laki dan laki-laki, gay. Yang ketiga, sihab antara perempuan dan perempuan, lesbi. Itu Allah suruh menjaga. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam 3 yang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha ma bainal hiyaihi wa la bainar rijlaihi dakhala al-jannah."
Siapa yang mampu menjaga mulutnya, menjaga kemaluannya, mereka adalah orang yang akan masuk ke dalam surga. Para ulama mengajarkan kepada kita bagaimana cara menjaga kemaluan itu, supaya kita tidak terjerumus ke dalam melakukan perzinahan, melakukan liwat, melakukan sihok. Kata para ulama dari yang tadi, absarihim, jaga mata kita dulu, karena dari mata itu maka perbuatan zina akan bisa dilakukan. Maka yang pertama caranya jaga mata kita, baru kita bisa menjaga kemaluan kita. Kata para ulama, menjaga dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diwanti-wantikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menjaga kemaluan kita. Yang ketiga, menjaga perintah Allah, ihfadzu aimanakum. Rasulullah bersabda, ihfadzu aimanakum, jaga sumpah-sumpah itu. Jangan sampai ketika kita bersumpah, wallahi, demi Allah saya berjanji, ternyata sumpahnya dilanggar. Sumpah tidak boleh dibatalkan. Berdosa hukumnya ketika sumpah itu dilanggar, sumpah itu dibatalkan. Tapi ada, hadirin, sumpah yang boleh dibatalkan, sumpah yang boleh dilanggar, tapi ada dendanya. Sahabat-sahabat, teman-teman kita, atau kakak-kakak kita mungkin yang menjadi pegawai negeri sipil, menjadi pegawai pemerintah, menjadi pejabat, hati-hati. Sumpah-sumpah itu akan menjerat leher kita. Maka jangan sesekali melanggar sumpah itu. Ingat, jika kita melanggar janji sumpah itu, maka hasil daripada apa yang kita kerjakan berupa keharaman. Dan jaminan orang yang melanggar sumpah, orang yang sumpahnya tidak ditepati, maka mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika itu menjadi khalifah, kata Sayyidina Umar, aku takut seekor kambing mati kelaparan, sehingga aku ditanyai oleh Allah tentang pertanggungjawaban aku sebagai khalifah. Bagaimana kita di dunia ini sebagai pegawai pemerintah, sebagai pengayom masyarakat, kita telah bersumpah, kita nyaman, nikmat, makan-makan. Tahukah kita, rakyat di pojok sana ada yang kelaparan, menggigil karena menahan lapar perutnya, menggigil karena dia sakit, kita enak-enakan, kita senang-senang. Hati-hati, sumpah itu menjerat leher kita. Bukan hanya di dunia, di akhirat pun akan dililit oleh sumpah itu. Mungkin di dunia selamat, akhirat Zabaniyah sudah siap dan tersenyum menyambut kita untuk menyiksa kita, membantai kita, menghancurkan kita. Hadirin, para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatilah sumpah-sumpah itu. Maka setiap orang yang pekerjaannya diawali dengan bersumpah, sebagai pegawai pemerintah, sebagai pejabat pemerintah, sebagai karyawan yang diawali sumpah dulu sebelum bekerja, sering-sering mengeluarkan kafarat, sering-sering mengeluarkan denda sebagai jaminan, sebagai daripada sumpah itu supaya tidak menjerat. Apa itu yang harus dikeluarkan? Beri makan 10 orang miskin. Masing-masing satu miskin mendapat 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 liter. 1 liter itu berapa? Kurang lebih 8 ons. Atau masing-masing dari si miskin mendapat 1 pakaian. Dan 10 orang miskin 10 pakaian.
Atau kalau tidak sanggup, puasa kafarot 3 hari. Itu untuk melanggar satu sumpah. Bagaimana kalau sehari kita beberapa sumpah yang dilanggar? Sumpahnya 1 kali, tapi yang dilanggar dalam kinerja, dalam kerja, dalam perbuatan setelah sumpah banyak, 10, berarti 100 yang harus dikeluarkan. Harus memberi makan fakir miskin. Itu untuk sekali yang dilanggar daripada sumpah. Jika tidak, tenang hadirin, para pegawai, para pejabat pemerintahan atau karyawan yang diawali dengan sumpah bekerjanya, tenang. Kalau tidak mau ribet, tenang. Zabannya sudah menunggu dengan tersenyum, matanya pun terbelalak sebesar tampir. Dan itu siap membantai, menghancurkan, dan bahkan meremukkan badan kita. Dibuat lagi oleh Allah, dihancurkan lagi. Bukan menakut-nakuti. Kita buktikan saja di akhirat. Dan yakinlah, seorang yang melanggar sumpah di dunia, Allah akan timpakan langit di atas kepalanya. Allah akan menjadikan bumi itu sebelah kanan menghimpit badannya, depan belakang bumi menghimpit, bawah tanah mendorong ke atas. Akan susah hidupnya, akan sengsara hidupnya. Bukannya secara materi, musibah akan silih berganti datang. Hadirin, para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ifadillah yahfadzka. Yahfadzka di sini bukan hanya kita sendiri, bahwa yahfadzka itu nafsaka wa ahlaka wa waladaka wa malaka. Allah memerintahkan, peliharalah diri engkau, 1, peliharalah keluarga engkau, 2, peliharalah istri engkau, 3, peliharalah anak engkau, 4, peliharalah harta engkau. Mengapa Allah suruh memelihara daripada setiap yang ada pada diri kita? An kulli syai' yufsidu imanak. Dari setiap sesuatu itu yang merusak iman engkau. Jadi yang 5 tadi bisa merusak iman. Allah mungkin memberikan harta kepada kita, tapi harta itu justru merusak keimanan kita. Allah memberikan anak kepada kita, anak itu akan menghancurkan dan meluluhlantahkan keimanan kita. Allah mungkin memberikan kita istri, istri itu akan menjadi penyebab rusaknya iman kita. Allah mungkin memberikan kepada kita keluarga, tapi keluarga malah menghancurkan keimanan kita. Maka jaga nafsaka wa ahlaka wa waladaka wa malaka. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, Inna min ibadi ma la yuslihu imanahul faqru wa in dasatu alaihi afsadaha dzalik. Bahwa ada sebagian di antara hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi, ada yang tidak membaguskan akan imannya. Jadi orang ini tidak akan bagus imannya kecuali diberi dia kefakiran, dijadikan dia orang miskin, baru imannya bagus. Ada sebagian di antara kita. Jadi kalau punya harta sedikit, lupa kepada Allah, Allah fakirkan kembali, Allah miskinkan kembali, supaya Allah bisa dekat dengan hamba itu, dan hamba bisa bersanding, berdampingan dengan Allah. Kata Allah, jika aku jadikan dia kaya, maka kekayaan akan merusak imannya. Maka orang ini selalu miskin, karena ketika diberi kaya, lupa kepada Allah, maka selalu diberi miskin. Inna min ibadillah yuslihu imanahu ilal ghina. Bahwa ada orang di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang tidak membaguskan imannya kecuali kaya. Ada sebaliknya, orang yang diberi miskin justru jadi ingkar kepada Allah, sehingga Allah beri dia jadi orang kaya, dekat kepada Allah. Walau afqartuhu la absudu dzalik. Jika dia miskin, jika dia fakir, niscaya dia akan rusak imannya. Wa inna min ibadi la yuslihu imanahu illa sihah walau asqamtuhu
la afsaduhu dzalik. Bahwa ada di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang tidak membaguskan imannya kecuali dia sehat. Sakit, lupa pada Allah. Diberi sehat, ingat kepada Allah. Diberi sehat, naik imannya. Diberi sakit, turun imannya. Maka orang ini selalu diberi sehat. Wa in min ibadi, wa inna min ibadi la yuslihul imanahu ila suqmu walau ashatuhu la absaduhu dzalik. Di antara hamba-hambaku, kata Allah, ada orang yang tidak membaguskan imannya kecuali dia sakit. Jika dia diberi sehat, maka rusak imannya. Orang ini selalu kalau sehat lupa pada Allah, sehat lalai pada Allah. Diberi sakit, justru sakitnya ini menjadikan itu nikmat. Maka orang ini selalu diberi sakit. Sakitnya berkah, hadirin. Sakitnya menjadi penyebab dia naik derajat imannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah lupa kepada Allah karena dia dalam keadaan sakit. Wa inna min ibadi ma yatlubu baban min ibadah fa'aqufu anhu walau kaila yadkhulahu wujubu. Di antara hamba-hambaku, kata Allah, ada yang hendak beribadah tapi aku tahan. Orang ada yang ditahan, mau ibadah ditahan sehingga tidak jadi beribadah. Contoh kecil mudah, ketika kita kumpul tahlilan, coba hadirin semua lihat, tidak semua orang membaca bacaan tahlilan. Mungkin dia yang lain subhanallah wa bihamdihi subhanallahil, dia nggak balem ya. Dia diam saja. Ada ketika setelah sholat berjamaah zikir bareng subhanallah subhanallah subhanallah, dia diam saja, balem. Itu tandanya dia ditahan oleh Allah untuk beribadah. Ada orang yang ketika azan dikumandangkan, dia segera menuju Allah sholat. Ada orang yang diam saja, sholat tidak, kemana-mana tidak, ngahulang baik gawena. Ada, itu dia ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena ketika dia ibadah, dia akan memasuki perasaan ujub, sombong. Maka orang ini ditahan supaya tidak beribadah, supaya tidak muncul ujub, sombongnya. Hadirin, para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimat yang kedua dari hadis yang ke-19 ini, bahwa Rasulullah berpesan kepada Ibnu Abbas, ihfadillah tajidhu tujahaka. Peliharalah yang disuruh Allah, pelihara. Artinya kita menjaga larangan, jangan sampai larangan itu kita lakukan. Niscaya Allah akan kau patuhi, kau dapati di depan engkau. Ketika kita menjaga supaya kita tidak terjerumus ke dalam larangan, supaya kita tidak melakukan yang dilarang oleh Allah, maka kita usahakan, pelihara agar Allah ada di depan kita, nampak di depan kita. Kalau sudah nampak Allah di depan kita, apa hadirin yang kita minta? Allah kasih. Apa yang menjadi kesulitan kita, Allah entaskan, Allah hapuskan segala dosa ketika kita mau menjaga yang dilarang oleh Allah untuk tidak dilakukan. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimat yang ketiga dari hadis yang 19 ini, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Para ulama menjelaskan, minta itu ada dua. Ada minta yang harus langsung kepada Allah. Apa contohnya? Minta kesehatan, langsung kepada Allah, ya Allah sehatkanlah saya. Minta taufik dan hidayah, langsung kepada Allah. Minta kebahagiaan dunia akhirat, langsung kepada Allah. Tidak boleh tidak, harus langsung kepada Allah. Mengapa? Karena kita meminta sesuatu yang tidak akan ada yang bisa mengabulkan kecuali Allah, Zat yang maha segala-galanya. Itu yang minta langsung kepada Allah. Yang kedua, ada yang minta kepada Allah tapi dengan maksud supaya Allah memudahkan. Contoh, kita mengangkat alat berat, bismillahirrahmanirrahim, Allah mudahkan saya mengangkat benda ini, angkat. Atau benda itu kita tidak terangkat, tapi kita minta kepada Allah, mudahkan saya mengangkat benda ini sampai ke rumah. Allah datangkan orang untuk membantu kita. Itu
minta tidak langsung kepada Allah sehingga Allah kirim. Jangan sampai kita berdoa, ya Allah angkatkan barang ini, bawakan ke rumah. Mungkin seperti itu. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimat yang keempat dari hadis yang ke-19 ini, wa idasta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Minta pertolongan langsung kepada Allah. Dalam surat Al-Fatihah, dalam surat Al-Fatihah kita disuruh meminta pertolongan kepada Allah dengan prosedur yang jelas. Prosedurnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi syarat minta tolong itu ibadah dulu, menyembah dulu, baru meminta pertolongan. Jangan sampai kita langsung, ya Allah, ibadah dulu, kata surat Al-Fatihah. Allah memesan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati juga dalam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sering menyatukan antara kaf dengan ya-nya, iyyaka na'budu. Kaf dengan nunnya tersambung, atau wa iyyaka nasta'in itu nyambung. Harusnya pisah karena ka itu berdiri sendiri hurufnya. Jadi tak semudah apa yang kita bayangkan dalam membaca Fatihah. Maka mencarilah guru yang bisa mengajarkan kita minimal suratul Fatihah. Ibadah baru minta tolong kepada Allah. Sedekah, kita melakukan sedekah, terus kita meminta kepada Allah. Itu meminta yang kedua, bahwa ada minta kepada Allah tapi dengan maksud supaya Allah memudahkan. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang tadi Al-Fakir baca, hadis yang ke-19, kalimat yang kelima, wa ini jatama'u ala ayyaduruka bisyai'in, bahwa ketahuilah seandainya manusia berkumpul dan sepakat untuk memberikan sesuatu pertolongan kepadamu, niscaya mereka tidak akan memberikan pertolongan kepadamu. Artinya apa? Kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah atasmu. Maksudnya ketika seorang berkumpul untuk menyanjung dan meninggikan kita, tapi Allah tidak mau orang ini menjadi tinggi, maka akan terjungkir, akan terjungkal, akan nyungsep orang ini. Karena Allah tidak mau mengangkat meskipun satu dunia, bahkan mungkin minimal satu desa, orang akan mengangkat kita, tapi Allah menetapkan kita terjerumus, kita hancur, maka hancur. Hadis ini mengatakan, ingat, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang ke-6 dari hadis yang ke-19 ini, lam yaduruka illa bisyai'in qad katabahu Allah alaik. Bahwa yang ke-6 itu, seandainya mereka berkumpul dan sepakat untuk mencelakakan kamu, niscaya mereka tidak akan mencelakakan kamu sedikit pun, kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jika orang berkumpul untuk menjatuhkan kita, tapi Allah mau mengangkat kita, tidak ada yang bisa melarang, tidak ada yang bisa menghadang. Allah mau mengangkat, kita akan terangkat. Entah itu derajat, entah itu harta, entah itu pangkat dan kedudukan. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Allah yang mengangkatnya. Zat yang maha segala-galanya, zat yang berkuasa di alam semesta, bahkan zat yang berkuasa di dunia ini, bahkan sampai di akhirat. Allah yang berkuasa. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terakhir, yang ke-7 dari hadis yang ke-19 ini, rufi'atil aqlamu wajafatis suhuf, bahwa sesuatu, bahwa pena yang telah terangkat dan tulisan-tulisan pada buku catatan yang telah kering. Artinya apa?
bahwa semua sudah ditakdirkan oleh Allah, bahwa semua orang telah dicap antara alisnya, di keningnya telah dicap oleh Allah tentang ajalnya, tentang hartanya, tentang umurnya, tentang bahagia atau celakanya. Dia sudah dicap oleh Allah. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah, karena semuanya sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz sebelum kita manusia diciptakan oleh Allah, digelarkan, dihidupkan di alam dunia ini. Hadirin, para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan terlalu yakin dengan usaha yang kita lakukan, jangan terlalu optimis dengan ikhtiar yang kita lakukan, tapi ingat, Allah Maha menentukan. Kita menganggap bahwa jika ingin kaya maka berusaha, tapi Allah mentakdirkan dia tetap miskin. Hadirin, para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang tidak berusaha, ada orang yang santai-santai saja di rumah. Dia Allah takdirkan kaya, siapa yang mau membantah? Ada orang yang tidak ambisius dengan pangkat dan jabatan, tapi Allah telah mentakdirkan dia jadi pejabat teras, pejabat tinggi, maka dia jadi tanpa harus susah payah seperti orang lain, menyogok, kampanye, menyuap, memberikan banyak uang, sogokan, menggelembungkan suara. Tapi Allah kepada orang yang diam saja, Allah mengangkat dia jadi pejabat. Takdir Allah. Oke, kita berusaha, baik, silahkan berusaha, tapi ingat, ikhtiar kita menjadi ladang pahala karena takdir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sambungan hadis yang ke-19 ini masih ada. Itu hadis riwayat yang kita bacakan, yang kita sampaikan untuk kesempatan ini, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ada yang disampaikan dalam hadis yang lain, insyaallah kita lanjutkan hadis yang ke-19 di pertemuan berikutnya. Dari yang kita sampaikan adalah kalimat yang Allah ajarkan kepada manusia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu menjaga Allah, orang yang mampu percaya terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita, dan menerima takdir itu adalah sebuah ibadah. Ikhtiar lakukan, tapi Allah yang menentukan. Jangan lupa berdoa dalam setiap usaha, ikhtiar, dan ibadah kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf al-faqir atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq laqomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.